Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita selalu diberikan, dilimpahkan nikmat yang luar biasa, utamanya nikmat kesehatan dan kesempatan umur yang panjang, sehingga pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita mulai masuknya Ramadan tahun ini hingga saat ini dicatat, diterima dan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita di bulan Ramadan tahun ini mendapatkan rahmat, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam kita sampaikan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita dari kebodohan menuju kepada kebenaran. Para bapak, ibu, kaum muslimin, serta pemirsa dimanapun berada. Salah satu tujuan daripada kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini adalah melatih kita untuk berbuat sabar. Sabar menurut bahasa artinya adalah menahan emosi, menahan keinginan, tidak marah, tidak mudah putus asa, tidak mudah patah hati, semangat dan tabah. Para bapak, ibu, dan seluruh pemirsa dimanapun berada, singkat kata, sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan serta tabah menghadapi ujian dan cobaan yang susah dan pahit. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam besar Al-Hambali, di bulan suci Ramadan ada 3 macam kesabaran, yang mana kesabaran itu adalah bagi kita amatlah penting dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Menurut beliau, yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang diwajibkan maupun yang disunahkan. Yang kedua, sabar dalam menghindarkan diri dari larangan-larangan atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian-ujian dan cobaan-cobaannya. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah,
Sabar yang pertama yaitu kita harus sabar dalam menjalankan ibadah baik yang diwajibkan maupun yang disunahkan. Kita di bulan suci Ramadan ini kita menjalankan ibadah puasa sehingga kita harus sabar mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, yaitu hal-hal yang bisa membatalkannya. Tidak hanya itu, di bulan suci Ramadan, di samping kita menjalankan ibadah puasa, jangan lupa kita tetap menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam, mengingat amalan sholat itu adalah sangat penting bagi kita sebagai muslim. Awwalu ma yuhasabu bil abdi fil yaumil qiyamati as-shalah. Pertama-tama yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah amalan ibadah sholat kita. Kalau amalan ibadah sholat kita ini baik, insya Allah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap menjadi orang yang baik. Para bapak, ibu, dan pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Sabar yang kedua, kita harus sabar dalam menghadapi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya segala sesuatu yang menjadi larangan Allah itu adalah sesaat menyenangkan. Dan Allah SWT itu akan memberikan kebahagiaan kepada bagi siapa saja yang menahan diri, tidak melakukan, tidak melaksanakan apa yang dilarangnya. Karena ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Sesungguhnya dunia itu adalah merupakan penjaranya orang-orang yang beriman dan merupakan surganya orang-orang kafir. Bagi kita insya Allah orang yang beriman, banyak tantangan, banyak larangan yang akan kita laksanakan di dunia ini, terutama hal-hal yang maksiat, hal-hal yang mengarah ke perbuatan dosa. Kita sebagai mukmin, kita sebagai muslim, tentunya kita menahan, bertahan diri untuk tidak melaksanakannya. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang ingkar pada Allah SWT, tidak ada larangan apapun. Semuanya sendiri, semaunya sendiri. Menurut keinginan, menurut nafsu, mereka bebas melaksanakan, mereka bebas melakukannya. Dan saja nanti ingat, di akhirat akan terbalik. Di akhirat nanti adalah merupakan nerakanya orang-orang kafir, dan orang-orang yang beriman akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, ibu, dan pemirsa dimanapun berada, adapun sabar yang ketiga, yaitu sabar dalam menghadapi ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Ingat, para pemirsa sekalian, Allah akan mencintai kepada makhluknya, kepada umatnya, setelah dicoba, setelah diuji. Sejauh mana kesabarannya? Apabila diuji sekian, diuji yang lebih tinggi, diuji lebih tinggi lagi, tetapi kalau sabar dalam menjalaninya, sabar dalam menghadapinya, maka Allah akan
semakin cinta kepada kita, umat yang beriman ini. Para bapak, ibu, dan pemirsa kaum muslimin dimanapun berada, dikarenakan kurang sabar, maka di antara kita dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini hanya menggugurkan kewajiban saja. Terkadang di antara kita tidak mengejar betapa besarnya pahala yang ada di bulan suci Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala itu dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, maka Allah berfirman akan memberikan bagi siapa saja yang melaksanakan ibadah puasa dan dalam melaksanakan ibadah puasa itu disertai dengan sikap yang sabar. Dan Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda, pahala puasa di bulan suci Ramadan ini separuh darinya adalah berasal dari sikap sabar yang kita miliki. Oleh karena itu, para bapak, ibu, dan pemirsa dimanapun berada, marilah kita terus berupaya, marilah kita terus berusaha untuk memiliki sifat atau sikap sabar dalam menjalani hidup ini, karena kehidupan penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, sehingga kita harus dengan sabar menghadapinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita semua, yaitu kesabaran dalam menjalankan ibadah-ibadah baik yang diwajibkan maupun yang disunahkan, memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menghindarkan diri dari larangan-larangannya, serta memberikan kekuatan kepada kita semua, yaitu dalam menghadapi ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Para bapak, ibu, dan pemirsa dimanapun berada, dengan kesabaran, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di hari akhir nanti, dan kita akan mendapatkan husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna manfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya pada para pemirsa dimanapun berada. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.